Oke, kembali lagi dengan saya Finik PR. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Return of Emperor Yeswan. Tepat sesuai dengan judulnya, manhwa yang satu ini bercerita tentang kembalinya seorang emperor atau sang kaisar bernama Yeswan untuk membalas dendam. MC dalam manhwa ini jelaslah sangat overpower, jadi tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka di sebuah pusat alam semesta di mana terdapat sebuah tongkat emas berukuran raksasa melayang di sana. Tepat di ujung tongkat emas tersebut ada seorang yang terikat seperti tirai, tidak lain adalah sang MC kita itu sendiri, sang kaisar Yuan Shun bernama Yeswan. Dia sudahlah tertidur sangat amat lama hingga akhirnya setelah puluhan ribu tahun berlalu dia pun terbangun. Kepalanya sakit tepat ketika dia bangun, mungkin karena saking lamanya, namun ingatan masa lalunya tetaplah saja masih utuh. Dia ingat jika dulu disergap oleh kelompok hutan Divine dengan ratusan ribu pasukan untuk perebut tahtanya. Saat itu jiwa Divine-nya dihancurkan sehingga sulit untuk menyatakan diri masih hidup. Namun bagaimanapun juga fakta dirinya dapat bergerak sekarang sudahlah menjelaskan jawabannya. Jiwa adalah hal yang bisa dipulihkan kembali sehingga itu bukanlah suatu masalah besar. Jiwa itu sendiri terbagi menjadi 9 karakter yang mungkin terdengar agak aneh. Antara lain yang pertama adalah Proceeding, yang kedua adalah Soldier, yang ketiga adalah Fighting, dan keempat adalah Person. Kelima adalah All, keenam adalah Array, ketujuh adalah Column, kedelapan adalah Front, dan kesembilan adalah Line. Semuanya itu adalah satu kesatuan yang bisa juga disebut sebagai mantra 9 karakter. Milik Yeswan sudah rusak sehingga jelas apa yang ingin dia lakukan untuk memulai adalah memulihkannya lebih dulu. Yeswan pun kemudian memanggil semacam sistem bernama ruang 9 kata membukanya. Tubuhnya pun kemudian memancarkan sinar terang dan langit hitam pun kemudian memudar menjadi langit biru. Sepertinya dia terkirim ke dunia fana atau dunia manusia. Yeswan yakin jika benua dibawalah tempat di mana dia bisa memulihkan mantra 9 karakter sehingga dia pun kemudian langsung bergegas demi membalaskan dendam. Shin pun berpindah setelahnya ke suatu tempat bernama Pavilion Leiyuan Jiansong. Terlihat penemburan hebat baru saja terjadi di sana. Para murid sekte Leiyuan banyak yang sudah gugur. Master sekte bernama Leili bahkan juga sudah terluka cukup parah, meski jelas dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia ditemani oleh putranya yang bernama Li Yiwu dengan beberapa murid lainnya. Dan ada pun yang menyerang mereka adalah sekte pedang darah yang dipimpin langsung oleh sang ancestor atau sang leluhur secara langsung. Leili, kau berlatih seni pedang tapi kau terluka parah oleh serangan balik setelah menarik guntur dari langit. Ini sudahlah menjadi rahasia umum, tapi ini juga merupakan kesempatan yang bagus untuk sekte pedang darah menjadi salah satu dari 10 sekte besar, ucap sang leluhur pedang darah diiringi tawa mengerikan para muridnya. Kehancuran sekte Leiyuan Jiansong sudah merupakan takdir yang pasti. Mengapa kau tidak menyerah saja? Mungkin kita akan memberikanmu kematian yang layak, ucap leluhur sekte pedang darah. Menyerah kau bilang? Berhentilah bermimpi, sekte Leiyuan Jiansong ku hanya memiliki pahlawan yang siap mati dalam pertempuran, tidak ada satupun yang akan menyerah. Bahkan jika aku mati hari ini, aku ingin kau merasakan kesengsaraan guntur dasar bajingan, balas Leili menurunkan petir menyambar dirinya sendiri. Dia berniat untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Petir itu pun kemudian membungkus tubuhnya memancarkan aura luar biasa. Itu adalah bentuk terakhir dari seni pedang Leiyuan, sebuah teknik yang baru saja dia pelajari. Para murid sekte pedang darah pun menjadi panik secara alami karena mengetahui teknik tersebut merupakan bentuk terakhir seni pedang Leiyuan yang sangat kuat. Mereka ingin melarikan diri dan sang leluhur pun kemudian meminta semuanya untuk tenang dulu. Apakah kalian semua itu bodoh? Perhatikanlah dia baik-baik. Dia itu hanyalah menggedak saja dan jelas hanya bertahan, ucapnya. Benar saja seperti sebuah bumerang, tubuh Leili terlihat semakin parah, darah mulai mengalir keluar dari hidungnya. Nampaknya teknik terakhir itu benar-benar sepenuhnya memberikan tekanan yang sangat berat. Leiwu pun menangis sangat cemas sebagai respon alami dan Leili pun kemudian memintanya jangan khawatir. Leili pun akhirnya membuka serangan. Darah bercucur keluar dari matanya menunjukkan betapa besar tekanan yang tercipta dari teknik yang akan dia keluarkan. Leili pun merapalkan mantra dan guntur pun kemudian membelah langit tepat di atas sang leluhur pedang darah. Apa itu benar-benar menyebabkan badai petir? Apakah dia telah berhasil menyelesaikan tekniknya? Sialan, habislah kita. Sang leluhur pun sangat panik sementara Leili mencoba bertahan sebaik mungkin. Tubuhnya serasa akan segera hancur dan dia pun akhirnya muntah darah.
Lily sudahlah tidak sanggup nahannya lagi hingga akhirnya dia pun terjatuh. Leiwu jelas makin cemas melihatnya, sementara guntur yang membelah langit pun kemudian mulai memudar secara alami seiring jatuhnya Lily. Leluhur pedang darah pun akhirnya dapat menghirup nafas lega karena kegagalan tersebut sudah menandakan kemenangan sektenya. Haha, Lily pada akhirnya tetap tidak bisa melakukannya. Tapi tenang saja, aku akan membawamu ke jalur kematian, ucap sang leluhur. Para murid sekte Lei Yuan pun kemudian segera bersiap meminta Leiwu membawa sang master segera pergi bertekad bertarung sampai mati. Leiwu pun tersentuh mengetahui tekad mereka, sementara Lily sungguh merasa sangat marah. Apakah sekte pedang Lei Yuanku benar-benar akan hancur hari ini, ucapnya. Dan kemudian secara tak terduga guntur pun kemudian muncul kembali dari balik awan hitam. Jelas bukan dimunculkan oleh Lily karena dia sendiri saja bahkan sangat terkejut melihatnya. Guntur itu pun kemudian menyambar melesat ke arah sekumpulan murid pedang darah seolah langit sedang jatuh. Jelas saja itu menimbulkan kepanikan luar biasa, dan saat berikutnya guntur itu pun kemudian menyambar sang leluhur pedang darah yang tidak dapat bereaksi sedikit pun. Leiwu pun sangat senang berpikir teknik ayahnya berhasil, sementara Lily hanya terdiam karena jelas tahu tekniknya sebelumnya sudahlah gagal. Begitu juga para murid lain yang memiliki pikiran yang sama mengira jika teknik Lily yang sudah menurunkan guntur tersebut, namun sosok di balik kepulan asap sudahlah menjelaskan semuanya. Guntur itu melesat bersamaan dengan seorang yang terjatuh dari langit. Seorang yang tidak lain adalah Yeswan yang tidak sengaja membunuh sang leluhur pedang darah. Semua orang pun jelas sangat panik karena bagaimanapun Yeswan itu sungguhlah tidak wajar. Terlepas dari siapa sebenarnya yang melesatkan guntur tersebut, itu tetap seharusnya suatu hal yang sangat ganas. Sehingga dengan membayangkan jika dia bisa hidup meski melesat bersama guntur itu sudah menunjukkan betapa kuatnya Yeswan. Leiwu pun bingung bertanya-tanya bagaimana bisa ada orang sekuat dia tiba-tiba muncul, menduga jika setidaknya dia pasti berada di ranah matahari. Lily pun memiliki pikiran yang sama dengannya karena hanya orang di ranah tersebutlah saja yang bisa berkomunikasi dengan alam dan tidak takut pada guntur. Singkatnya mereka sadar jika Yeswan adalah orang yang sangat overpower. Dan sementara itu Yeswan sendiri hanyalah terdiam menatap tangan yang bersinar membentuk logo line. Itu adalah salah satu dari 9 mantra karakter terbuat dari penerapan semua jenis latihan di dunia, sehingga Yeswan berpikir jika mungkin harus memulai dengan banyak latihan di dunia fana. Dan kemudian Lily beserta seluruh muridnya pun tiba-tiba memberikan hormat padanya, meminta bantuannya, berjanji akan memberikan apapun yang dia inginkan asal Yeswan mau membantu membunuh leluhur pedang darah. Benar saja, ternyata leluhur itu cukuplah tangguh, dia belumlah mati, namun Yeswan langsung menolak permintaan mereka karena tidak ingin ikut campur. Dia menyerang pasti ada alasannya bukan? Jadi apakah kalian telah melakukan yang salah, ucapnya. Leluhur pedang darah yang akhirnya sadarkan diri pun menjadi salah paham mengira jika Yeswan itu adalah penyelamat sekte Lei Yuan. Tapi apakah kau pernah berpikir bahwa dia sendiri akan sanggup mengalahkan ratusan murid sekte darahku? Sang leluhur pun tertawa dan kemudian mengaktifkan sebuah mantra gabungan. Sesuatu seperti darah pun menyembur keluar dari seluruh murid sekte pedang darah dan kemudian membentuk sesosok tengkorak kematian. Itu tidak lain adalah teknik terkuat dari sekte pedang darah itu sendiri yang dikatakan bahkan bisa menghancurkan langit. Bahkan ada desas-desus mengatakan leluhur pedang darah mampu membunuh orang kuat di alam matahari dengan itu. Lily pun kemudian segera memperingati Yeswan jika teknik itu sangatlah berbahaya, menyuruhnya segera kabur, namun tentu saja Yeswan tidaklah peduli. Hei budak, aku tidak ada hubungannya dengan sekte pedang Lei Yuan ini dan aku tidak ingin terlibat dalam pertarunganmu, ucap Yeswan. Aku bilang tidak ingin ikut campur, lantas bagaimana dengan yang barusan kau lakukan? Juga jika benar tidak ingin ikut campur, memangnya siapa kau, brengsek? Matilah, balas sang leluhur. Dia pun kemudian melesatkan darah kematian ke arah Yeswan yang tak bergerak sedikit pun. Karena aku memulainya, maka jangan salahkan aku, ucapnya. Aha, bukankah anak ini sudah gila? Apa dia benar-benar ingin mengambil teknik darah itu dengan tangannya? Dia itu akan sekarat, mengapa kau harus berpura-pura sok kuat, dasar bodoh? Para murid sekte pedang darah pun sangat memandang rendah Yeswan. Begitu juga Lily dan Leiwu juga merasa tidaklah akan ada yang tersisa lagi, semuanya akan segera berakhir. Memangnya kenapa kalau kau berada di ranah yang kuat? Di bawah pedang darahku yang dapat menghancurkan langit itu bukanlah sebuah masalah. Hari ini sekte Lei Yuan Jiancong akan hancur. Tak ada seorang pun yang bisa menghentikanku, teriak sang leluhur bersamaan dengan darah kematian yang akhirnya menelan Yeswan.
Dia begitu percaya diri tidak menyadari siapa yang sedang dia lawan. Benar saja Yeswan mampu menahan serangannya tersebut hanya dengan satu jarinya saja, jelas membuatnya sangat terkejut. Begitu juga Lewu dan Leili memiliki keterkejutan yang sama. Bota, kau ingin membunuhku dengan sampah macam ini? Lawakanmu itu sungguhlah tidak lucu. Yeswan pun menggerakkan jarinya menekan serangan terkuat Sekte Pedang Darah, menghancurkannya berkeping-keping benar-benar seolah hanya sampah belaka. Suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk dilakukan orang pada umumnya, apalagi dengan tangan kosong belaka. Sang leluhur pun memucat mulai bertanya-tanya siapa Yeswan itu sebenarnya, dan Yeswan pun menjawab dia adalah orang yang akan mengakhiri hidupnya. Tunggu Tuan, ada yang ingin aku katakan kepadamu. Aku ingin. Yeswan pun menendang dagunya lebih dulu, tidak peduli lagi dengan ucapannya. Sang leluhur pun terhempas sangat jauh, jelas membuat para murid pedang darah sangat panik. Sang leluhur pun akhirnya berhenti menghantam tembok yang sangat jauh dan tewas dalam satu tendangan itu. Bagaimana mungkin leluhur terbunuh hanya dengan satu gerakan saja? Bahkan teknik pedang darah yang dapat menghancurkan langit saja tidak bisa membunuh anak ini. Dia mungkinkah dia orang terkuat di ranah atas? Para murid pun jelas ketakutan, apalagi Yeswan kemudian menatap ke arah mereka. Tatapannya seolah ingin mengatakan jangan berani macam-macam jika tidak ingin terbunuh. Benar-benar intimidasi yang sangat amat kuat sehingga para murid pedang darah pun kemudian langsung kabur layaknya pecundang. Bahkan Lewu dan Leili saja sangat terkejut mengingat mereka yang begitu sombong sebelumnya berubah 180 derajat seperti itu. Tapi bagaimanapun orang-orang Sekte Pedang Darah telah pergi, Sekte Lei Yuan terselamatkan. Itu bagus, terima kasih Tuan atas bantuannya. Para murid pun mulai bersorak. Namun berbeda dengan mereka, Leili tetap belum bisa merasa tenang. Masihlah terlalu dini untuk mengatakan telah berakhir. Selama pertempuran ini para murid menderita banyak korban. Vitalitas mereka juga terluka sangat parah, dan sekarang bahkan aku juga terluka. Jika ada penyerang musuh berikutnya, kita tidak akan mampu bertahan, ucap Leili menatap ke arah Yeswan yang terdiam. Yeswan sendiri bingung karena tidak terlalu mengenal dunia fana. Aku perlu mengumpulkan jenis latihan bela diri untuk memperbaiki mantra 9 karakterku, tapi kemana aku harus pergi mendapatkannya? Pikirnya bingung. Leili pun kemudian memanggilnya mengerahkan segenap aura yang dia miliki. Yo, apakah kalian ingin mencari masalah denganku juga? Yeswan pun mengerahkan kekuatan miliknya menanggapi mereka, dan namun kemudian Leili beserta seluruh murid langsung bersujud. Kami, Sekte Lei Yuan, ingin melayani Anda sebagai master, tolong jadilah master kami yang baru, ucap mereka serentak. Yeswan pun kemudian bertanya pada mereka mengapa harus seperti itu, mengapa aku harus menjadi master kalian. Leili pun menjawab karena itu adalah dikarenakan dia telah membunuh leluhur Sekte Pedang Darah hari ini. Tanpanya maka sekte kami juga pasti akan musnah dari benua alam Roh Selatan. Aku tidak bisa membalas kebaikan Tuan yang luar biasa ini, tapi dengan menjadikan Tuan sebagai master baru kami, setidaknya aku bisa mengungkapkan rasa terima kasih ini, ucapnya. Aku juga percaya di bawah kepemimpinan Tuan, Sekte Lei Yuan pasti akan mendapatkan kehormatan dari 10 sekte atas balas Lewu. Kalian itu sungguh sangat pintar menyusun kata-kata, namun pada akhirnya kalian hanya ingin memanfaatkanku dengan menjadikanku sebagai master karena khawatir tentang bagaimana melawan musuh yang akan muncul di masa depan, bukan? Balas Yeswan membuat Leili tercengang karena itu memang benar. Meskipun begitu juga Leili masih mempunyai rencana cadangan. Tuan, janganlah Anda bercanda, jika insiden ini menyebar tidak akan ada yang berani menantang Tuan lagi. Apalagi Sekte Lei Yuan juga merupakan salah satu 10 sekte teratas. Ada banyak sumber daya seperti obat-obatan dan batu roh di gudang senjata kami, dan juga ada beberapa tempat dengan aura spiritual yang berlimpah di selatan. Tuan juga akan mendapatkan banyak manfaat dari sekte kami. Juga kami akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun yang Tuan inginkan. Kami akan selalu setia dan sangat patuh selama Tuan bersedia tinggal di sekte kami. Ayah dan anak terus memohon meminta Yeswan untuk memikirkannya baik-baik, namun sayangnya Yeswan tidaklah tertarik sama sekali dengan yang mereka semua katakan. Tapi aku hanya ingin tahu bagaimana teknik latihan sekte ini, ucapnya. Leili pun menjawab jika Sekte Lei Yuan hanya ada satu salinan teknik pelatihan pedang guntur yang merupakan teknik kualitas tinggi, dan sisanya hanya teknik pelatihan dasar tingkat terendah saja.
Begitukah? Ternyata sekte ini masih terlalu kecil dan mungkin tidak akan memiliki apa yang aku inginkan. Sepertinya aku harus mencari tempat lain, pikir Yeswan. Para murid sekte Lei Yuan pun cepat menyadari jika nampaknya dia tidak tertarik karena sadar hanya memiliki banyak buku teknik latihan tingkat rendah saja, juga teknik pedang guntur hanyalah sisa dari sekte Tianyuan yang merupakan sekte nomor 1 teratas. Mendengar itu pun Yeswan tersentak karena kata teknik latihan tersebut adalah apa yang dia cari. Yeswan pun kemudian bertanya memangnya berapa banyak buku teknik yang dia miliki, dan Lily pun menjawab setidaknya ada 60.000 buku di Aula Dharma, 30.000 buku di Pavilion Sutra, dan sekitar 10.000 di Mansion. Kemudian juga ada beberapa tambah lain sehingga total hampir 112.000 buku, balas Lily. Jumlah yang sangat amat banyak, sungguh sangat mengejutkan bagi Yeswan. Lily pun kemudian bertanya padanya bagaimana. Apakah karena tingkat keterampilan teknik pedang guntur sekte kami terlalu rendah membuat Tuan tidak menyukainya? Tuan, jika memang benar Anda membutuhkan pelatihan kualitas tinggi, aku akan segera menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari luar. Bahkan jika itu harus menjual properti sekte, aku akan tetap melakukannya. Lily pun terus berusaha meyakinkan Yeswan, dan Yeswan pun kemudian menjawab itu tidaklah diperlukan. Aku hanya ingin teknik pelatihan tingkat rendah itu, balasnya. Lily pun bingung mengapa orang squad dia bisa-bisanya hanya menginginkan teknik rendah seperti itu, dan Yeswan pun kemudian menggapai pundaknya. Dia pun menyatakan diri mau menerima tawarannya untuk itu menjadi master sekte baru Lei Yuanzhong. Jelas saja Lily pun kemudian langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang lagi, dan begitulah akhirnya Yeswan menjadi sang master sekte baru. Oke, sementara Yeswan akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran sekte Lei Yuan, sebuah pergerakan pun kemudian terjadi dari seorang spiritual master bernama Mingsa yang sangat terkenal sebagai pembunuh haus darah dari hutan belantara timur. Dia melesat sangat cepat seolah sedang terburu-buru, membuat orang-orang yang melihatnya menjadi sangat penasaran karena dari arah tujuannya dia bergerak ke sekte Lei Yuan. Orang-orang pun kemudian mengikutinya karena ingin tahu apa yang akan terjadi. Dan beralih ke sekte Lei Yuan, semua murid pun sudah mulai berlatih dengan normal. Semenjak serangan sebelumnya, hubungan antar murid menjadi lebih kuat dan semuanya menjadi lebih termotivasi untuk berlatih. Sehingga artinya dampak penyerangan itu tidaklah sepenuhnya buruk, melainkan justru mengarah ke arah positif. Lily pun merasa senang untuk itu, merasa semuanya adalah berkat Yeswan yang sudah menyelamatkan sekte. Ayah dan anak itu merasa sangat percaya kepadanya, tidak akan ada lagi yang berani mengacau oleh karena adanya dia. Namun sayangnya ternyata pikirannya itu salah. Benar saja, tepat sesaat setelahnya serangan kemudian datang memporak-porandakan para murid yang sedang berlatih. Jelas membuat Lily dan Leiwu sangat terkejut. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang begitu berani, dan ternyata itu adalah Mingsa. Lily pun dengan cepat mengenalinya karena dia memang orang yang cukup terkenal. Lily pun kemudian bertanya tujuan kedatangannya, mengapa menimbulkan masalah meski seharusnya tidak memiliki dendam. Mingsa pun menjawab itu karena diminta seseorang untuk membunuh seorang dalam sekte Lei Yuan. Namun tentu saja menemukan satu orang itu sangat merepotkan, jadi aku telah memutuskan untuk membunuh kalian semua saja. Sebaliknya dengan cara ini aku tidak perlu membuang waktu mencari, ucapnya. Lily pun kemudian bertanya memangnya siapa yang dia cari itu, sementara orang-orang pun mulai berdatangan. Pada dasarnya mereka hanyalah penonton saja yang datang karena sebelumnya melihat Mingsa dalam perjalanan. Mereka merasa bersimpati pada sekte Lei Yuan karena mendapat serangan bertubi-tubi, berpikir mungkin mereka tidak akan selamat. Leiwu pun panik meminta ayahnya segera memanggil Tuan Yeswan, namun Lily merasa lagu. Spirit Master Mingsa berada di tingkat ketiga ranah matahari dan juga orang nomor 1 di tanah utara. Meskipun Tuan Yeswan juga berada di ranah matahari, dia tidak mungkin bisa menandingi Spirit Master Mingsa. Kita tidaklah bisa membiarkan Tuan Yeswan mati, ucap Lily. Leiwu pun kemudian bertanya lantas apa yang harus dilakukan, dan Lily pun menjawab entah. Sepertinya tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kehancuran sekte kita kali ini. Bagaimanapun aku akan menahannya. Kau segeralah pergi memberitahu Tuan Yeswan dan berharap dia mau membawa murid sekte kita pergi ke tempat yang aman, balas Lily. Leiwu pun terdiam mencemaskan ayahnya itu, dan Lily pun kemudian menyuruhnya cepat pergi saja karena tidak yakin bisa menahannya cukup lama.
Hahaha, kalian itu tidak perlu begitu keras untuk berusaha melarikan diri. Hari ini kalian semua akan mati di tanganku. Mingsa pun melesatkan serangan kuat dari trisulanya. Itu adalah gelombang energi terkuat di belantara utara. Dikatakan bahkan 3 orang terkuat sekalipun tidaklah akan dapat menghentikannya. Para penonton pun merasa sekte Lei Yuan pasti akan musnah, namun sepertinya itu juga pikiran ngawur belaka. Dari mana datangnya lalat berdengung yang merusak kedamaian dan ketenanganku ini? Yesuan pun langsung menghantamkan tangan neraka ke arah Mingsa yang jelas sangat terkejut. Begitu juga ayah dan anak Lei juga memiliki keterkejutan yang sama melihat serangan tersebut. Api neraka itu pun menjatuhkan Mingsa menghasilkan gelombang kejut sangat kuat. Dari dalam ruangan terlihatlah Yesuan yang sedang duduk santai merentangkan salah satu tangannya. Dia awalnya sedang membaca buku dengan santai dan begitulah dia benar-benar menganggap Mingsa layaknya serangga yang tidak perlu untuk dilihat. Kembali ke sisi luar sekte, keributan besar pun terjadi karena serangan yang tiba-tiba tersebut menewaskan Mingsa, orang terkuat di wilayah utara. Mereka semua bingung siapa yang mampu melakukannya. Namun berbeda dengan mereka, ayah dan anak Lei jelas langsung menyadarinya jika itu pasti Tuan Yesuan yang sudah menyelamatkan mereka sekali lagi. Jadi ketika Tuan Ye keluar nanti, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyenangkannya. Kita harus memenuhi kebutuhan apapun yang dia minta, mengerti? Lily pun mengingatkan anaknya yang kemudian cepat mengerti. Tuan Yesuan itu langsung membunuh orang asli Jin Sansong dengan satu gerakan saja dengan keanggunan dan teror yang tiada tara. Itu merupakan hal yang sangat jarang untuk terjadi. Bagaimana bisa aku tidak menghormati dan memuja orang sekuat sepertinya dari lubuk hati ini, ucap Lei Wu. Hari pun cepat berlalu, Yesuan pun akhirnya keluar dari ruangannya. Total adalah 2 hari semenjak dia menerima tawaran menjadi master sekte dan selama itu dia menyelesaikan membaca ratusan ribu buku. Sangat tidak normal seperti biasa, jelas membuat ayah dan anak Lei sangat terkejut. Ya, kesadaran spiritualku rusak terlalu parah, kurang dari 1 atau 2 per 10.000 dari masa jayanya. Jika tidak rusak, aku dapat memahaminya hanya dengan satu pikiran saja. Jadi aku hanya membuang sedikit waktu saja, ucap Yesuan. Ayah dan anak Lei pun syok berat mendengarnya. Lily ini tuh awalnya mengira jika Yesuan berada di ranah matahari, mungkin karena itu adalah ranah tertinggi yang bisa dicapai manusia. Dia pun bertanya apakah Yesuan sudah sampai di puncaknya dan Yesuan pun menjawab itu sudahlah lama dia lewati. Ayah dan anak Lei pun semakin terkejut mendengarnya karena begitulah ranah matahari adalah ranah tertinggi yang mereka ketahui. Namun Yesuan juga tidak terlalu peduli karena urusannya sudah selesai. Dia pun kemudian mengucapkan selamat tinggal membuat keduanya panik. Aku itu awalnya hanya tinggal untuk membaca buku seni bela diri saja, tapi sekarang setelah aku menyelesaikannya tentu aku harus pergi. Jadi apakah ada masalah? Balas Yesuan. Lily pun tidaklah bisa berkata-kata lagi karena memang itulah kesepakatan awal mereka. Dia awalnya menyetujuinya karena berpikir pasti memerlukan waktu tahunan untuk Yesuan menyelesaikan semua buku tersebut. Baiklah, kau tidak perlu berpikir untuk melindungiku. Aku akan mencari tempat dengan banyak buku seni bela diri untuk tinggal. Yesuan pun melangkahkan kakinya pergi dan mendengarnya Lily pun menjadi memiliki ide baru. Tuan Ye, aku tahu bahwa ada satu tempat yang memiliki banyak sekali buku seni bela diri dan ada begitu banyak jenis latihan. Sekte kami juga masih memiliki kota untuk masuk ke sana. Jadi selama Tuan Ye mempertahankan identitas sekte Lei Yuan, aku dapat membantu Tuan untuk masuki tempat itu, ucap Lily. Yesuan pun bertanya memangnya tempat apa itu dan Lily pun menjawab jika itu adalah Akademi Wandau. Cerita pun berpindah setelahnya ke sebuah sekte bernama Sinar Awan yang terletak di sebuah pegunungan yang tinggi. Seorang murid bernama Ling Yang kemudian memberi laporan pada sang tetua sekte sekaligus ayahnya jika melihat Mingsa dibunuh dengan satu gerakan. Tetua sekte pun awalnya jelas tidak mempercayainya begitu saja. Ling Yang pun menegaskan jika itu memanglah apa yang terjadi. Banyak orang melihatnya secara langsung, dia tewas dengan serangan api neraka. Tetua sekte yang ternyata bernama Ling Sheng pun jelas masih tidak bisa mempercayainya begitu saja karena itu sungguh terasa mustahil baginya. Dia pun emosi memikirkan bagaimana bisa sekte Lei Yuan memiliki orang kuat seperti itu. Dia pun kemudian menyuruh Ling yang segera memberitahu para petinggi lain mempersiapkan diri karena ternyata dia adalah dalang yang mengutus Mingsa. Ling Yang pun kemudian memintanya tenang saja dulu karena berdasarkan informasi Yesuan tidaklah akan datang. Dia akan pergi ke Akademi Wandau di bawah rekomendasi sekte Lei Yuan, ucapnya. Ling Sheng pun dapat sedikit merasa lega berpikir mungkin Yesuan belum mengetahui identitasnya. Namun bagaimanapun aku masihlah harus menemukan cara untuk menyingkirkan Yesuan ini secepat mungkin.
Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa menghancurkan sekte Lei Yuan dan menyelesaikan rencana 100 tahun sekte kita, ucap Ling Sheng. Tapi ayah, meskipun begitu, Akademi Wando sendiri terpisah dari dunia dan telah menjadi independen dari 10 sekte besar. Kita tidak akan bisa ikut campur dalam hal ini, balas Ling Yang, mengartikan jika mungkin aturan akademi itu cukup ketat. Namun meskipun begitu juga, Ling Sheng masih memiliki sebuah rencana. Selama bertahun-tahun, sekte kami juga telah merekomendasikan banyak murid ke Akademi Wando. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak sempurna, tapi tetap saja ada orang kuat yang telah tumbuh menjadi murid elit akademi, ucapnya. Ayah, apakah Anda berbicara tentang kakak laki-lakiku? Tapi akankah dia mau membantu kita? Tanya Lin Yang. Ya, kakak seniormu itu memang begitu sombong dan merasa paling kuat. Kita hanya perlu memberitahu dia bahwa Ye Xuan disebut jenius pertama di Belantara Utara dan dia secara alami akan membantu kita, balas Ling Sheng. Cerita pun berpindah setelahnya ke Akademi Wando. Terlihat banyak murid baru telah berkumpul, dengan salah satu di antaranya adalah Ye Xuan. Akademi Wando sendiri diawasi langsung oleh 10 sekte teratas, jadi akademi tersebut juga bisa menjadi terobosan untuk para murid masuk ke sekte teratas. Sehingga semua murid pun secara alami memiliki tekad yang kuat untuk menarik perhatian, khususnya sekte nomor 1, sekte Tianyuan. Namun jelas berbeda dengan mereka, Ye Xuan tidak peduli sama sekali tentang hal tersebut. Apa yang dia inginkan hanyalah satu saja, yaitu membaca buku. Ngomong-ngomong, nampaknya Wando itu merupakan kata yang terbilang sangat berarti hingga bahkan membuat Ye Xuan merasa akademi sungguh berani menggunakan nama tersebut. Entah apa itu, yang jelas Ye Xuan juga tidak terlalu peduli, hanya berharap semoga tidak mengecewakan. Tak lama setelahnya, seseorang pun kemudian datang bersamaan sebuah guntur tepat di depan para murid baru. Dari balik kepulan asap, kemudian terlihatlah seseorang bernama Lin Kun yang merupakan pimpinan regu kelas tempur Akademi Wando. Singkatnya, dia adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk menjemput dan membimbing para murid baru akademi. Dia itu ternyata juga orang yang sangat terkenal, sehingga hanya dengan melihatnya saja para murid baru sudah merasa sangat senang. Dan tak lama kemudian, seseorang pun berjalan turun dari belakangnya. Seseorang yang sangat cantik bernama Yang Chayu. Dengan cepat dia membuat banyak pria tergila-gila akan kecantikannya dan keanggunannya tersebut. Ye Xuan pun bahkan juga merasa senang melihatnya, karena bagaimanapun dia seorang pria. Lin Kun pun kemudian bertanya pada Chayu apa yang ingin dia lakukan, karena seharusnya dia tidak ditugaskan untuk menjemput murid baru. Chayu pun menjawab jika hanya ingin melihat-lihat saja apakah ada bibit yang bagus. Jangan sia-siakan usahamu, bahkan jika ada yang memiliki bibit bagus, mereka tetap akan bergabung dengan kelas tempur kami. Tidak mungkin untuk memilih kelas pemurnian yang tidak berguna, balas Lin Kun, dan Chayu pun hanya terdiam. Begitulah nampaknya Chayu itu merupakan seorang petinggi dari regu pemurnian yang mungkin datang untuk menarik perhatian. Bagaimanapun, Lin Kun kemudian meminta semua murid baru untuk mengikutinya karena penyelenggaraan upacara penerimaan yang akan segera dimulai. Semua murid baru pun menurut saja, dan Ye Xuan pun dengan cepat menyadari jika mungkin nanti akan diminta untuk memilih kelas seperti kelas tempur atau kelas pemurnian. Apapun itu, para murid baru pun kemudian mengikuti Lin Kun masuk ke akademi hingga akhirnya sampai di halaman utamanya. Di sana ada sebuah patung sangat besar, tidak lain merupakan patung pendiri akademi bernama Li Xingfeng. Ye Xuan pun tersenyum karena ternyata dia mengenalnya. Dulu beberapa kali Ye Xuan dan dia sering membaca buku bersama, sehingga dia pun terkejut mengetahui sekarang dia telah mendirikan akademi. Dan sebelum melangkah lebih jauh, Lin Kun pun kemudian memperingati para murid baru jika sekarang adalah kesempatan terakhir jika ingin pergi meninggalkan akademi. Para murid pun bingung apa maksudnya, dan Lin Kun pun kemudian hanya menjawab, "Nanti juga tahu sendiri." Terdengar seperti cukup berbahaya, namun tetap saja tak seorang murid pun yang pergi. Lin Kun pun menganggap itu artinya semua orang sudah siap, dan dia pun kemudian meminta semua murid baru untuk memberikan hormat pada pendiri akademi. Semua murid pun langsung menurut memberikan hormat, dan sebuah kejadian tak terduga pun terjadi. Patung pendiri itu memancarkan aura yang cukup luar biasa. Aura tersebut pun kemudian menggetarkan udara sekitar. Aura itu pun kemudian mengempaskan beberapa murid baru, setidaknya ada 2 orang. Kedua orang itu pun kemudian tertelan oleh spiritual pendiri akademi, dan ketika cahaya itu meredup, apa yang terlihat adalah 2 sosok iblis serigala. Begitulah ternyata patung pendiri itu menyimpan semacam kekuatan untuk membongkar wujud asli seseorang yang memberi hormat kepadanya. Semua murid pun bingung bagaimana itu bisa terjadi, mengapa bisa ada iblis.
Lin Kun pun kemudian menjelaskan jika patung pendiri itu memanglah terhubung dengan pendiri itu sendiri, juga menyimpan kekuatan untuk membedakan kebenaran yang mampu mengembalikan semua orang ke sosok aslinya. Lin Kun pun kemudian memanggil para penjaga akademi untuk membawa kedua iblis tersebut ke aula penegak hukum, dan beberapa pengawal pun kemudian datang. Itu cukup memberi tekanan pada beberapa murid mengetahui betapa ketatnya akademi membuat mereka menjadi tidak ingin berbuat macam-macam. Dan namun di tengah-tengah itu ada satu orang yang nampak tidak peduli sama sekali, bahkan tidak memberikan hormat, yaitu Yesuan. Lin Kun pun kemudian bertanya padanya mengapa tidak memberikan hormat, dan Yesuan pun justru bertanya balik memangnya itu harus. Lin Kun pun menegaskan itu memanglah harus dilakukan. Atau aku harus menganggapmu sebagai iblis, ucapnya. Yesuan pun akhirnya tidak memiliki pilihan lain, dan dia pun kemudian memberikan hormat. Dan tepat sesaat setelahnya suatu hal mengejutkan pun terjadi. Sebuah guntur muncul dari balik langit. Guntur itu kemudian menyambar patung pendiri akademi, membelahnya menjadi dua. Baik Lin Kun dan Cai Yu jelas sangat terkejut melihatnya, begitu juga jelas para murid lainnya. Shin pun berpindah setelahnya di tempat yang sangat jauh di sebuah pulau yang sangat-sangat gelap. Terlihat di sana ada seseorang berdiri di depan seekor naga, tidak lain adalah Li Xingfeng atau pendiri akademi itu sendiri. Dia tersentak tepat ketika patungnya retak. Nampaknya dia sedanglah bertarung melawan naga tersebut. Dia kemudian menciptakan sebuah mantra yang tidak lain adalah mantra pelindung karena menyadari ada sesuatu yang datang. Sesuatu yang tidak lain adalah guntur menghantam naga tersebut. Xingfeng pun menjadi semakin terkejut karena aura guntur yang sangat familiar itu, aura yang sangat dia kenal yang dia yakini pasti adalah milik Yesuan. Dia pun tertawa senang menyadari jika dia sudahlah kembali menunjukkan jika keduanya merupakan teman dekat. Mengingat Yesuan sendiri sudahlah tertidur lebih dari ratusan ribu tahun, seharusnya dia juga lah mungkin sosok yang abadi. Entah hal-hal masihlah belum jelas, jadi kita abaikan saja lebih dulu. Dan kemudian hal mengejutkan terjadi ketika Yesuan memberikan hormat, patung Li Xingfeng itu retak terbelah menjadi dua. Jelas membuat keributan besar, orang-orang tidak habis pikir bagaimana bisa itu terjadi. Benar-benar begitu tiba-tiba, tepat ketika Yesuan diminta memberi hormat, namun semua murid tetaplah tidak bisa mempercayainya begitu saja karena sekte Lei Yuan merupakan sekte terendah dari antara 10 sekte teratas. Dengan arti lain mereka semua meremehkan Yesuan oleh karena itu. Namun berbeda dengan mereka, Lin Kun lebihlah memiliki pikiran terbuka, terlebih sebelumnya juga mendengar jika sekte Lei Yuan mengirimkan murid sangat jenius. Benar saja dia itu tidak lain adalah senior Ling Yang yang disebut tetua sekte sinar awan sebelumnya. Tepat seperti perkataan mereka, dia adalah orang yang sangat angkuh. Dia pun kemudian langsung menyatakan ketidakterimaannya pada Yesuan, terlihat jelas dari raut wajahnya sangat marah. Bocah, beraninya kau menghancurkan patung dekan pertama kami, ucapnya. Ah iya, tentang itu bukankah kau sendiri yang memintaku untuk tunduk kepadanya? Balas Yesuan merasa percuma saja menjelaskannya, dia tidak akan mengerti. Brengsek, beraninya kau menyebut dekan besar kita sebagai dia. Kau itu telah menghancurkan patung dekan kami dan tidak menunjukkan tanda-tanda rasa hormat kepadanya. Kau pasti mata-mata yang dikirimkan oleh sekte iblis kan? Lin Kun pun menodongkan pedangnya. Ya, memang benar salahku, patung ini pecah, tapi kenapa anak ini terlihat seperti mencari masalah denganku secara sengaja? Yesuan pun terdiam bingung, dan Lin Kun pun kemudian langsung menyerangnya menggunakan keterdiamannya sebagai alasan. Aku akan menganggap dirimu, menjawab iya. Sekarang aku akan melumpuhkanmu dan mengirimmu ke aula penegak hukum, ucapnya. Pedang pun melayang ke Yesuan yang terdiam. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ada begitu banyak orang merepotkan meski hanya ingin membaca buku saja, dan tiba-tiba seseorang kemudian menghentikan Lin Kun. Seseorang yang menahan pedangnya dengan pedang menghasilkan ledakan spiritual cukup kuat dari bentrokannya. Seseorang itu tidak lain adalah Cai Yu yang kemudian meminta Lin Kun untuk tidak main hakim sendiri. Dia menyarankan kepadanya untuk mengundang guru saja untuk menyelesaikan masalah menangani kasus. Cai Yu, dia adalah mata-mata dari sekte iblis. Tidak ada ruang untuk kebaikan dalam hal seperti ini. Minggirlah atau jangan salahkan aku karena tidak sopan, balas Lin Kun. Itulah alasannya mengapa aku menghentikanmu. Jika kau secara tidak sengaja membunuh orang yang bersalah, bagaimana kita akan...
menjelaskan ini ke Sekte Liyuan? Apa itu yang ingin kau katakan? Memangnya kita perlu repot-repot untuk menjelaskan apapun pada sekte rendahan seperti itu? Diamlah, mata-mata dari ras iblis haruslah dibunuh. Jika kau masih ingin melindunginya, aku akan menjatuhkanmu bersamanya. Lin Kun pun menodongkan pedangnya. Sekarang aku bahkan memiliki kesempatan untuk melumpuhkan Caillou. Segera dia akan menjadi mainanku. Ini benar-benar seperti memukul dua burung dengan satu batu, pikirnya. Caillou pun jelas sangat marah atas semua perkataan dan sikapnya tersebut, dan Yeswan pun kemudian menghentikannya. Terima kasih kakak senior, tapi aku akan mengambilnya sendiri dari sini, ucapnya. Caillou pun kemudian mencoba menghentikannya, namun Yeswan tidaklah lagi peduli. Kau akan datang pada aku sendiri, bocah? Aku ingin tahu apakah aku harus mengatakan bahwa kau berani atau idiot. Apakah kau berpikir dapat menahan dua seranganku, bocah? Lin Kun pun mengerahkan segenap kekuatannya, kekuatan dari tingkat kelima Rana Matahari. Para murid itu mulai mencemaskan Yeswan yang begitu ceroboh, namun jelas Yeswan tidaklah peduli. Rana kelima Matahari kah? Ya, itu benar-benar mengejutkan, ucapnya. Bukankah kau menggunakan kata-kata yang salah? Seharusnya ini menjadi sesuatu yang kau dambakan, tapi tidak ada gunanya lagi bagimu untuk merindukannya lagi, karena aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seorang ahli Rana Matahari tahap kelima. Lin Kun pun menebaskan pedangnya. Caillou pun berteriak panik menyuruh Yeswan segera menghindar, namun Yeswan sama sekali tidak menghiraukannya. Dia hanya menggerakkan kedua jarinya saja, dan pedang Lin Kun pun benar-benar hancur berkeping-keping. Lin Kun jelas sangat terkejut, tidak percaya apa yang barusan terjadi. Tamparan pun melesat tepat ke wajahnya, dan dia pun terhempas babak belur hanya dengan satu ayunan ringan saja. Jelas membuat para murid tercengang, karena begitulah Lin Kun merupakan salah satu orang terkuat yang mencapai tingkat kelima. Caillou pun terpana kagum kepada Yeswan yang mampu mengalahkan Lin Kun dengan begitu mudah. Sementara Yeswan hanya menghela nafas, karena meskipun seperti tamparan biasa, itu sebenarnya mengkonsumsi lumayan banyak energi mantra 9 karakter miliknya. Bagaimanapun spiritualnya masihlah terganggu, sehingga begitulah itu cukup merepotkan. Yeswan merasa harus segera mencari buku sebelum kehilangan lebih banyak. Dan beralih ke sisi Lin Kun, dia ternyata masihlah dapat bertahan. Dia sungguh merasa tidak percaya dikalahkan, karena sejauh yang dia tahu kebanyakan murid teratas saja baru mencapai tahap keempat, sehingga artinya dia merasa seharusnya dialah yang terkuat sebagai tingkat kelima. Dan tak lama kemudian seorang guru pun kemudian datang, jelas langsung menjadi tidak terima karena patung sang pendiri hancur. Dia adalah sang kepala akademi yang baru itu sendiri. Dia pun berjalan mendekat, membuat Caillou mencemaskan Yeswan tidak menyangka sang kepala akademi lah yang datang secara langsung. Lin Kun pun kemudian langsung melaporkan Yeswan kepadanya. Dia membuat tuduhan palsu mengatakan Yeswan juga telah menyerangnya, menuduhnya mata-mata sekte iblis. Caillou pun kemudian berusaha membela Yeswan, mengatakan itu tidak benar, menyarankan untuk menyelidiki lebih dulu, dan kepala akademi pun kemudian menyuruhnya diam saja. Sudah cukup, aku akan berbicara dengannya, ucapnya. Lin Kun pun tertawa senang, merasa Yeswan tidaklah akan bisa selamat. Pak kepala sekolah pun kemudian bertanya pada Yeswan apakah benar dia yang telah menghancurkan patung pendiri. Yeswan pun mengakuinya, menjawab itu benar, menegaskan tapi bukan mata-mata dari sekte iblis. Dan mendengar itu pun jelas sang kepala akademi sangat marah. Aku tidaklah peduli kau mata-mata iblis atau bukan, tapi kau berani menghancurkan patung pendiri. Itu sudahlah memberi alasan yang cukup. Kau tidak menghormati pendiri kami. Sang tetua akademi pun mengalirkan spiritual ke tangannya. Terlihat seperti Yeswan tidaklah memiliki pilihan lain. Dia kemudian mengaktifkan sebuah mantra. Lin Kun pun tertawa sangat senang melihatnya, dan kemudian sesuatu tak terduga pun terjadi. Sebuah aliran spiritual melesat dari atas langit tepat ke arah sang kepala sekolah. Kepala sekolah pun kemudian menangkap aliran spiritual itu dengan sebuah barang, dan dia pun dengan cepat menyadari jika itu adalah pesan dari sang pendiri. Berpikir jika pasti ada suatu hal yang darurat, dia pun kemudian langsung membaca isi pesannya dengan perasaan sangat cemas, dan menemukan jika isinya adalah memintanya untuk jangan mempersulit Yeswan, melainkan harus memperlakukannya dengan sangat baik. Jelas saja itu membuatnya sangat terkejut sebagai reaksi alami, karena bagaimanapun Yeswan adalah orang yang menghancurkan patung. Caillou pun menjadi sangat penasaran tentang pesan apa yang dia dapatkan tersebut, sementara Lin Kun sama sekali tidaklah peduli. Dia cukup yakin jika itu tidak akan mengubah nasib Yeswan dari hukuman. Begitu juga Yeswan pun bersiap untuk menerima kemungkinan terburuknya. Dia cukup yakin bisa mengalahkan wakil kepala akademi tersebut, namun jelas di saat yang sama juga menyadari resiko tidak dapat masuk akademi. Dan sang wakil dekan pun akhirnya membuka mulutnya.
Lin Kun tertawa, Cahayu merasa cemas, Yeswan hanya terdiam. Pak Wakil Dekan pun kemudian memegang pundak Yeswan dan dia pun tersenyum. Nak, kau tidaklah usah khawatir. Bolehkah aku mengetahui namamu? Ucapnya. Sifat yang berubah mendadak itu jelas membuat semua orang terkejut, khususnya Lin Kun. Sejauh yang dia tahu, Wakil Dekan itu seharusnya adalah orang paling loyal kepada pendiri akademi, jadi dia jelas bingung bagaimana bisa dia justru melakukan Yeswan penghancur patung dengan baik. Dan sebelum lanjut, ada sedikit koreksi lebih dulu, ternyata Pak Tua itu bukanlah dekan, melainkan Wakil Dekan. Nampaknya dekannya masihlah dipegang oleh Xing Feng itu sendiri. Dan oke, kembali ke cerita, berbeda dengan Lin Kun, Cahayu pun senang melihatnya. Dia merasa jika itu pasti karena Wakil Dekan yang mengetahui jika Yeswan bukanlah orang yang melakukannya. Pikirannya begitu positif jelas membuat Lin Kun semakin kesal. Dan sementara itu Yeswan pun terdiam karena dia juga memiliki keterkejutan yang sama. Pak Wakil Dekan pun kemudian meyakinkannya untuk tenang saja, bertanya sekali lagi siapa namanya, dan Yeswan pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Yeswan. Pak Wakil Dekan itu pun kemudian memintanya untuk tidak perlu takut lagi. Patung pendiri itu sudahlah berdiri dalam waktu yang sangat lama. Pasti itu rusak termakan oleh waktu, jadi itu bukan salahmu, ucapnya. Yeswan pun bingung karena aura membunuh Wakil Dekan yang tiba-tiba menghilang, dan Lin Kun pun kemudian menyatakan protesnya. Wakil Dekan, Anda seharusnya membuat kesalahan bukan? Jelas-jelas ada energi spiritual dalam patung pendiri yang dapat membuatnya tetap kokoh. Bagaimana bisa itu rusak termakan usia? Jelas saja Yeswan lah orang yang menghancurkannya, ucapnya. Pak Wakil Dekan pun kemudian menatapnya sinis, mengerahkan kekuatan spiritual sangat kuat menanggapinya. Lin Kun, apakah kau berani bertanya padaku? Ucapnya, dan kekuatan spiritualnya pun kemudian menyembur ke langit. Seperti dia ingin menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Lin Kun pun akhirnya tidak dapat melakukan apapun. Seolah ada gravitasi yang sangat kuat, dia pun akhirnya berlutut meminta maaf, mohon ampunan. Para murid pun ketakutan karena dapat merasakan betapa hebatnya tekanan tersebut meskipun bukan menjadi target. Wakil Dekan sendiri memang berada di puncak kerana matahari, sehingga itu wajar saja dia bisa dengan mudah menundukkan Lin Kun yang ada di tingkat kelima. Aku akan mengatakan ini sekali saja, apa yang terjadi pada patung itu bukanlah salah Yeswan. Itu hanyalah kecelakaan saja, jadi berhenti untuk membuat masalah dengannya, mengerti? Lin Kun pun hanya bisa menurut saja. Baiklah Yeswan, sekarang masalah patung sudah terselesaikan, jadi tolong jangan lagi memiliki pikiran untuk meninggalkan akademi. Oleh karena itu, Wakil Dekan pun tersenyum kembali. Yeswan pun kemudian berterima kasih meski tetap saja gagal paham dengan perubahan kondisi yang begitu mendadak. Wakil Dekan pun kemudian pergi setelahnya meminta para murid untuk lanjut mengikuti upacara. Dia pun berhenti sejenak menatap patung sang pendiri akademi untuk mencurahkan pikirannya sejenak. Aku tidaklah tahu mengapa kau begitu pengertian pada Yeswan, bahkan sampai menghubungiku untuk pertama kalinya. Jadi demi memenuhi perintahmu, aku akan menjaganya baik-baik, pikir Wakil Dekan. Dan melihatnya itu pun, Yeswan pun dengan cepat menyadari jika itu pasti ada hubungannya dengan Xing Feng karena mereka memanglah teman lama. Dan sementara itu aura kebencian tetaplah masih saja ada pada diri Lin Kun. Dia masihlah merasa diri paling hebat, sehingga jelas dia tetap saja tidak terima Yeswan dijadikan murid favorit oleh Pak Wakil Dekan. Para murid pun mulai bergosip setelahnya menyatakan pendapat masing-masing. Kebanyakan sebenarnya setuju dengan Lin Kun, patung tersebut pasti tidaklah mungkin hancur hanya karena masalah sepele seperti termakan usia. Alasan itu sangatlah konyol, namun semuanya juga tidak ada yang berani membantah. Mereka hanya merasa Yeswan itu sungguh beruntung, bahkan ada yang mengira jika dia mungkin adalah anak dekan itu sendiri. Mereka pun mulai merasa kasihan pada Lin Kun yang telah kehilangan muka akibat Yeswan, dan mendengar itu pun Lin Kun jelas sangat marah. Diamlah kalian semua bajingan, kita akan segera lanjut ke upacara kedua. Jadi bersiaplah kalian para bajingan, teriaknya, dan para murid baru pun terdiam. Dan oke, daripada disebut sebagai upacara, sebenarnya itu lebihlah seperti ujian. Tes kedua ini seperti semacam kemampuan penghafal atau pemahaman yang disebut ujian hati Dao. Kenapa disebut begitu adalah karena untuk menguasainya diperlukan keteguhan hati yang kuat. Lin Kun pun kemudian mengeluarkan banyak buku yang merupakan salinan buku peninggalan sang pendiri akademi. Buku-buku tersebut memiliki isi yang berbeda-beda dan akan disebarkan ke seluruh murid baru untuk dipelajari. Waktu yang diberikan hanyalah setengah jam saja, dan bagi yang berhasil akan diperbolehkan untuk memilih kelas mereka sendiri. Sedangkan untuk yang gagal akan dikirimkan ke pegunungan belakang selama 1 bulan sebagai tuan kebun sebelum diterima. Bagaimanapun tes pun kemudian dimulai. Lin Kun menyebarkan salinan buku ke para murid secara acak.
Kepanikan pun menyebar begitu cepat karena tentu saja para murid tidaklah ingin berakhir menjadi tukang kebun. Sebenarnya mereka merasa itu sedikit keterlaluan karena dasarnya datang untuk belajar seni bela diri, namun begitulah mereka juga tidak berani membantah. Fokus Lin Kun masihlah saja tertuju pada Ye Xuan, berharap dia gagal demi membuktikan keputusan wakil dekan salah telah mendukungnya. Benar saja dia sudahlah menyiapkan buku khusus untuknya yang sangat amat sulit untuk dipahami. Meskipun terlepas dari kecurangan tersebut, buku-buku yang ada sebenarnya juga memang hal yang sepenuhnya sangat sulit. Bahkan buku biasa saja membuat sebagian besar murid merasa kesulitan, meski bukan berarti itu membuat mereka menyerah. Baru sebentar tes dimulai, Cahayu pun dengan cepat menyadari jika Lin Kun itu berbuat curang. Ada semacam tanda di buku yang dipegang oleh Ye Xuan bernama tanda Baoshan. Seperti ada semacam ukiran khusus dan hanya ada satu buku yang memilikinya. Cahayu pun kemudian memprotes Lin Kun, menduga dia pasti sengaja karena buku dengan lambang Baoshan itu adalah hal yang bahkan tidak mungkin untuk dipahami satupun murid. Kau pasti sengaja membuatnya malu, bukan? Ucapnya. Lin Kun pun jelas tidak mengakuinya dan dia pun kemudian membuat alasan. Wakil dekan itu masihlah berada di sini untuk memantau. Bagaimana bisa aku melakukannya? Kuharap kau hati-hati dalam berbicara. Buku salinan ini semua ditetapkan secara acak dan itu murni nasib buruknya bahwa Ye Xuan mendapatkan salinan berlambang batu Baoshan. Jadi ini tidaklah ada sama sekali hubungannya denganku, ucapnya, dan Cahayu pun hanya bisa terdiam. Lin Kun benar-benar tampak sangat puas berpikir jika Ye Xuan pasti sedang kesulitan, sementara Cahayu jelas merasa cemas. Mereka berdua itu benar-benar bagaikan langit dan bumi yang tidak menyadari siapa Ye Xuan itu sebenarnya. Tentu saja itu tidaklah akan membuat Ye Xuan kesulitan karena ternyata bahkan dialah yang membuat buku itu di masa lalu. Tak lama kemudian beberapa murid senior pun mulai berdatangan. Ada cukup banyak dari mereka dan beberapa yang mencolok adalah Hing Shan, Han Bin, dan Yao Ling. Tujuan mereka datang hanyalah untuk melihat murid baru saja penasaran dengan hasil tes ujian hati Dao kali ini. Dan begitu mereka sampai, pandangan mereka pun langsung tertuju pada wakil dekan yang mengamati. Itu biasanya tidak pernah dilakukan olehnya sehingga mereka pun mulai berpikir apakah itu karena ada murid yang berbakat. Yao Ling pun benar-benar menanti hasilnya, berharap ada lebih dari satu yang memiliki bakat hebat. Dan kemudian pandangan mereka pun secara serentak tertuju pada Ye Xuan karena begitulah buku dengan lambang batu Baoshan merupakan buku tersulit. Mereka merasa kasihan kepadanya karena bahkan untuk mereka sendiri saja tidak mampu untuk memahaminya. Lebih dari itu, sepanjang sejarah berdirinya akademi juga tidak ada satupun yang mampu memahaminya satupun. Begitu juga Pak Wakil Dekan pun juga memiliki pikiran sama pada awalnya. Dia dengan cepat menyadari jika Lin Kun itu pasti sengaja berbuat curang dan dia pun berniat untuk memberi pelajaran kepadanya nanti. Dia sebenarnya bisa saja menggunakan kewenangannya untuk mengganti buku itu, namun dia tidaklah melakukannya karena penasaran tentang apa istimewanya Ye Xuan sampai sang pendiri memintanya untuk memperlakukannya dengan baik. Dia percaya jika mungkin Ye Xuan dapat menciptakan keajaiban baru. Dan namun kemudian secara tak terduga Ye Xuan justru meminta ganti buku, mengatakan jika tidak enak membacanya. Jelas saja mendengar itu pun Pak Wakil Dekan jelas sangat terkejut sebagai reaksi alami. Aku itu mengharapkan sesuatu kepadamu dan kau malah menyerah. Dasar apa kau benar-benar bocah jenius, teriaknya. Namun dia juga dengan cepat bisa mengontrol dirinya sendiri karena sadar jika itu hanyalah angan-angannya belaka. Dan Lin Kun pun kemudian langsung menegur Ye Xuan yang seenak jidat minta ganti. Ye Xuan pun menjawab itu hanya karena merasa tidak adil bagi yang lainnya saja. Tentu saja dia tidak menjelaskan jika buku itu buatannya sendiri sehingga Lin Kun pun salah paham. Setiap salinan buku itu diberikan secara acak dan kau mendapatkan salinan buku itu karena kau tidak beruntung saja, bukan salah siapapun. Jadi tidak bisa ganti salinan buku. Kalau kau tidak mau memahaminya, aku akan menyatakan kau berarti menyerah dan bersiap menjadi tukang kebun selama 1 bulan, ucapnya. Wakil dekan pun akhirnya juga mulai agak kecewa karena Ye Xuan yang tidak mau berusaha mencoba memahaminya. Dan Ye Xuan pun akhirnya juga tidak memaksa, tidak meminta ganti lagi karena dasarnya mau diganti atau tidak juga sama saja tidak akan mengubah apapun. Dan bagaimanapun juga meskipun sudah tahu isinya, Ye Xuan tetaplah memilih untuk berpura-pura lebih dulu demi menghindari kecurigaan. Lin Kun pun jelas merasa sangat senang seperti biasa melihat Ye Xuan menderita, percaya jika pasti dia akan dibuang setelah Pak Wakil Dekan mengetahui penilaiannya tentang Ye Xuan salah. Dan sementara itu Pak Wakil Dekan pun hanya bisa menghela nafas saja melihat Ye Xuan itu.
Menurutnya dia itu sungguhlah aneh karena begitu mudah menyerah. Mengapa dia menerimanya begitu saja jika ingin mengganti bukunya? Hatinya benar-benar kurang tegas. Kenapa pendiri menyuruhku untuk memperlakukan bocah seperti itu dengan baik? Pak Wakil Dekan pun mulai semakin meragukan Yeswan. Sementara berbeda dengannya, Chaeyu entah mengapa justru berpikir jika Yeswan meminta berganti buku pasti bukan karena dia tidak bisa memahaminya. Dia merasa Yeswan memiliki alasan lain meski tidak tahu pasti apa itu. Waktu pun cepat berlalu, setelahnya dupa penanda waktu sudah hampir terbakar habis menunjukkan berakhirnya tes sudah dekat. Beberapa murid pun sudah mulai menunjukkan keberhasilan. Para senior yang menonton merasa senang atas keberhasilan tersebut, meski satu sisi juga agak kecewa karena mereka relatif memerlukan waktu lebih lama dan tidak ada yang bisa memecahkan rekor. Dan sementara itu Yeswan masihlah saja sangat santai memilih untuk menunggu sebentar lagi. Beberapa menit kemudian setidaknya satu tegukan teh, lebih banyak murid pun akhirnya juga berhasil meskipun ada juga beberapa murid yang akhirnya mulai menyerah. Setidaknya total yang sudah berhasil sejauh ini ada 8 murid tergolong jumlah yang tidak terlalu buruk di mata para senior. Yeswan pun akhirnya mulai mengantuk karena menunggu ternyata terasa begitu lama. 15 menit pun cepat berlalu, setelahnya akhirnya tes akan segera berakhir. Entah berapa banyak murid yang akhirnya berhasil, Yeswan justru malah tertidur. Baiklah, setengah jam akan segera berlalu. Semua murid yang gagal akan dikirimkan ke gunung belakang untuk menjadi tukang kebun sesuai perjanjian, ucap Lin Kun. Di detik-detik terakhir itu pun beberapa murid terlihat akhirnya berhasil, meskipun di sisi lainnya banyak murid yang akhirnya menyerah juga semakin banyak. Dan di tengah-tengah itu Yeswan benar-benar tidak bergerak sedikit pun, seolah benar-benar tertidur pulas. Lin Kun pun mengira dia sudah menyerah, begitu juga Pak Wakil Dekan menjadi semakin kecewa terhadapnya. Terlihat seperti tidak punya harapan di matanya, begitu menyedihkan. Wakil Dekan pun akhirnya pergi dan melihat itu pun jelas saja Lin Kun merasa sangat senang. Tapi tetap saja dia belumlah puas, belum mempermalukan Yeswan di depan semua orang. Dan di sisi lainnya Chaeyu pun mulai merasa semakin cemas. Dia bertanya-tanya apakah Yeswan benar-benar sudah menyerah. 1 menit pun cepat berlalu, setelahnya Lin Kun pun kemudian mulai menghitung mundur dari 5. Kebanyakan murid sudahlah menyerah kecuali satu, yaitu Yeswan yang akhirnya membuka matanya tepat di hitungan kedua. Gilirannya bersinar setelah tiba tepat pada hitungan terakhir, udara sekitar Yeswan pun bergetar. Urat spiritual pun melesat dari tubuhnya ketika dia mempraktekkan isi tulisan buku catatan. Aura tersebut sangatlah luar biasa, bahkan itu kemudian menerbangkan tulisan dalam buku catatan murid-murid lain. Semua tulisan tersebut kemudian tersedot masuk ke dalam tubuh Yeswan. Sebuah kejadian sangat amat langka yang jelas kemudian menarik perhatian seluruh orang. Keterkejutan adalah satu hal yang bisa menggambarkan ekspresi semua orang melihat Yeswan berhasil menyelesaikan buku tersulit di akademi. Setiap orang pun jelas memiliki pikirannya masing-masing. Lin Kun jelas merasa panik, sementara Chaeyu merasa lega karena pikirannya tentang Yeswan yang menyerah ternyata salah. Para senior pun jelas tak habis pikir dengan apa yang sudah terjadi, meski sebelumnya juga memang pernah terjadi kejadian serupa. Itulah tingkat keberhasilan sebenarnya dari ujian Dao Hati. Dulu sekali ada seorang senior bernama Lin Ju yang juga berhasil menyerap semua tulisan dalam buku ke tubuhnya, namun saat itu yang dia selesaikan adalah buku catatan yang biasa. Artinya Yeswan tetap menjadi orang pertama yang berhasil menyelesaikan buku Belambang Bosan. Wakil Dekan yang tercengang melihatnya pun kemudian langsung meminta maaf pada sang pendiri karena sempat terbutakan sebelumnya. Dia pun kemudian menghadap ke patung pendiri untuk meminta pengampunan. Dan baiklah, meskipun ritme Dao dalam buku ini cukup lemah, tapi aku benar-benar mendapatkan kesempatan yang bagus. Serap semuanya, Yeswan pun menarik lebih banyak tulisan. Para murid pun semakin gagal paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Proses penyerapannya pun berlangsung sangat cepat, pada dasarnya sama seperti membaca buku. Itu secara alami meningkatkan mantra 9 karakter milik Yeswan. Simbol mantra 9 karakternya pun kemudian muncul di belakangnya, dengan salah satunya bersinar terang, mungkin menunjukkan itu sudah cukup pulih. Orang-orang pun ternyata dapat melihat tulisan 9 mantra tersebut meskipun tidak bisa memahami artinya sama sekali. Begitu juga bahkan Pak Wakil Dekan pun jugalah tidak bisa. Dia pun dengan cepat menyadari jika latar belakang Yeswan itu pasti merupakan orang besar, sehingga dia pun menjadi ketakutan tidak ingin membuat masalah dengannya lagi. Yeswan pun merasa senang karena karakter lain miliknya sudah pulih sebanyak 50% setelah menyerap semua buku. Dan di tengah-tengah itu Lin Kun masihlah saja mencari masalah. Dia menyalahkan Yeswan oleh karena semua buku menjadi rusak. Dia begitu iri dengki kepadanya yang mendapatkan penjaraan seluruh buku, benar-benar ingin menyingkirkannya.
Yeswan pun akhirnya menyadari perbuatannya karena tadi terlalu bersemangat sampai melupakan efeknya. Chaeyu pun kemudian membela Yeswan mengatakan jika Yeswan itu pasti tidak sengaja, namun Lin Kun jelaslah tidak peduli. Mau sengaja atau tidak, tetap saja dia telah merusak semua salinan buku, ucapnya. Lin Kun pun kemudian mengadu pada Pak Wakil Dekan. Buku-buku ini adalah harta milik akademi. Jika kepala akademi kembali dan melihat semua buku ini rusak, aku takut kita tidak bisa menggantinya. Jadi wakil kepala, tamparan keras pun kemudian melayang menghantam wajahnya. Pak Wakil Dekan menyuruhnya jangan banyak bacot lagi. Tamparan yang begitu keras hingga Lin Kun terhempas sangat amat jauh. Apa kau berani mengajariku sesuatu, bocah? Ucap Pak Wakil Dekan mengerahkan aura intimidasi sangat kuat. Para senior yang sebenarnya ingin mendukung Lin Kun pun menjadi tidak berani lagi bersuara karena Pak Wakil Dekan yang begitu garang. Lin Kun pun kemudian masih saja berani bertanya kepada Pak Wakil Dekan kenapa, hanya untuk kena semprot lagi. Tutuplah mulutmu bajingan, ucapnya. Pak Wakil Dekan benar-benar takut jika sampai ketahuan sang pendiri telah menguji Yeswan. Begitulah kondisinya. Sebenarnya sebagai wakil dekan dia jelas mempunyai wewenang untuk meloloskan Yeswan secara langsung, namun dia tidak melakukannya. Dan namun sayangnya juga ketakutannya itu kemudian menjadi nyata. Aliran spiritual lainnya melesat turun dari atas langit. Wakil dekan pun kemudian segera menangkapnya dengan perasaan gundah karena hari ini sang pendiri bahkan menghubunginya 2 kali, hal yang tidak pernah dia lakukan sama sekali. Apakah dia masih memiliki suatu hal kepada Yeswan, pikirnya. Dia pun membaca pesan tersebut dan akhirnya menemukan jika itu berisi sebuah ancaman keras. Jika kau berani untuk menguji Yeswan lagi, aku akan membunuhmu, ucap sang pendiri. Jelas sangat mengejutkan, membuat sang wakil dekan jantungan tidak menyangka sang pendiri akan mengetahuinya sepat itu. Hanya ada suasana penuh keheningan tepat setelah sang wakil dekan menerima surat. Para murid pun jelas menjadi sangat penasaran dengan pesan apa yang dia dapatkan kali ini. Wakil dekan benar-benar terdiam membisu, pikirannya sangatlah kacau. Yeswan sendiri jelas tahu perbuatannya kali ini telah salah karena telah menyerap semua buku tanpa menyisakan satu pun. Dia pun kemudian memanggil Pak Wakil Dekan. Dia pun meminta maaf atas masalah buku tersebut dan Pak Wakil Dekan pun kemudian memegang tangannya. Benar saja Pak Wakil Dekan tidaklah berani sedikit pun menyalahkan Yeswan. Ini semua adalah salahku, bukan masalah. Kau bisa menyerap semua salinan buku itu sudah menunjukkan bahwa kau sangat berbakat. Ini adalah berkah untuk Akademi Wando memiliki murid sepertimu, jadi bagaimana bisa aku menyalahkanmu, ucapnya. Dan keheningan pun tercipta secara alami. Seluruh murid sangat terkejut mendengar ucapan Pak Wakil Dekan tersebut. Begitu juga para senior pun juga sangat terkejut karena biasanya Pak Wakil Dekan bukanlah orang seperti itu berbicara tentang Pak Wakil Dekan yang bahkan sampai memegang tangan Yeswan. Begitu juga Yeswan sendiri juga tetap sangat terkejut dengan sikap Pak Wakil Dekan tersebut. Lin Kun pun merasa patah hati karena tidak lagi disukai. Yeswan pun kemudian meminta Pak Wakil Dekan melepaskan tangannya, sementara para murid baru masih menatap Pak Wakil Dekan sangat heran. Apa aku terlalu berlebihan? Baiklah Yeswan, jangan khawatir lagi tentang masalah buku. Dalam ujian Dao Hati kali ini kau secara alami akan menjadi nomor 1 di kelas. Jadi sekarang aku akan pergi lebih dulu, ucap Pak Wakil Dekan berjalan dengan langkah kaki yang sangat lambat seolah memiliki banyak sekali pikiran. Ya jelas saja dia masih tak habis pikir dengan ancaman yang baru saja dia terima. Dia bertanya-tanya siapakah Yeswan itu sebenarnya, apakah anak sang pendiri. Sementara di sisi lainnya Chaeyu pun kemudian memanggil Yeswan. Namun Han Bin kemudian melompatinya lebih dulu dan memanggil Yeswan. Dia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan pimpinan kelas formasi, bermaksud mengundang Yeswan bergabung ke kelasnya. Apa bagusnya kelas formasi itu? Yeswan, namaku adalah Hong San. Jenius sepertimu itu harusnya masuk ke kelas pertempuran kami. Hanya pertempuran antar pria sejatilah yang dapat membuat Taoisme menjadi lebih hebat, ucapnya. Dan kemudian Ling Yu pun juga tidak ingin kalah dari mereka. Dia sendiri adalah dari kelas penyembuhan atau mungkin seperti kelas alkemis. Dia menawari Yeswan untuk bergabung, berjanji memberikan sebuah tungku jika dia mau. Juga berjanji akan memberikan tangannya sendiri untuk memandu, ucapnya. Para murid baru pun jelas merasa iri melihat Yeswan yang bahkan ditawari oleh semua senior, meski satu sisi juga menyadari jika dia memanglah memiliki bakat yang luar biasa. Para murid pun mulai menghalu andaikan bisa menjadi sangat berbakat sepertinya. Kebanyakan tentu ingin memilih kelas pertempuran karena sebagai pria kebanyakan orang lebih menyukai kekuatan.
Beberapa lainnya ingin ke kelas penyembuhan karena di sana ada banyak wanita cantik dan seorang dokter juga dihormati khususnya di benua timur. Dan kecemasan pun mengalir dalam diri Chaeyu secara alami karena melihat banyaknya tawaran kepada Yeswan. Dia menjadi tidak percaya diri terlebih karena kelas pemurnian juga sedang terancam akan dibubarkan. Namun ternyata Yeswan memilih untuk menolak semua tawaran yang datang itu, menyatakan jika sudah memiliki pilihannya sendiri. Dia pun kemudian menyatakan jika memilih kelas pemurnian yang dipimpin oleh Chaeyu. Jelas saja itu mengejutkan semua orang, bahkan Chaeyu itu sendiri. Hanbin dan Hongsan pun kemudian bertanya pada Yeswan apakah dia itu tidaklah mengetahui situasinya. Mereka pun menjelaskan jika kelas pemurnian itu adalah kelas terburuk yang terancam akan dibubarkan. Juga pemurnian itu sendiri sebenarnya bagian dasar dari kebanyakan kelas lain, yang artinya itu juga dapat dipelajari di kelas manapun, bahkan jika itu kelas tempur ataupun kelas formasi. Ling Yao pun kemudian menggunakan cara terakhirnya membujuk Yeswan menawarkan lekuk tubuhnya. Dia terus merayu Yeswan, namun itu sama sekali tidak bekerja. Menurutnya lekukan-lekukan besar itu hanyalah menjadi beban saja yang sangat tidak berguna dalam pertempuran. Apapun itu, Yeswan pun menolak semuanya. Dia pun meminta maaf untuk itu, menjelaskan jika punya alasan tersendiri. Dia pun mendekati Chaeyu setelahnya dan kemudian memberinya hormat. Dia bertanya bagaimana harus memanggilnya, apakah senior atau tetua. Yeswan pun kemudian memintanya untuk menunjukkan kelasnya dan Chaeyu pun hanya terdiam. Dia masih saja tidak percaya apa yang baru saja terjadi tentang Yeswan yang memilihnya. Yeswan pun kemudian memanggilnya sekali lagi dan dia pun akhirnya baru tersadar. Tentu tidak masalah, selamat datang di kelas pemurnian. Tolong ikuti aku, ucap Chaeyu, dan Yeswan pun mengiyakannya. Chaeyu sendiri jelas masihlah bingung tentang bagaimana bisa murid jenius berbakat sepertinya mau masuk ke kelas pemurnian. Dia memikirkan berbagai alasannya dan akhirnya berpikir apakah itu karena dirinya. Wajahnya pun memerah secara alami dan dia pun menjadi salah tingkah hanya dengan memikirkannya saja, sementara Yeswan menatapnya bingung. Tentu saja Yeswan sendiri tidaklah memiliki pikiran ke arah tersebut. Satu-satunya alasan dia memilih kelas pemurnian adalah karena kelas itu mempelajari banyak hal seperti bahan, api, monster, dan lain sebagainya. Yeswan berpikir jika itu pasti akan sangat membantu pemulihannya. Apapun itu, Chaeyu dan Yeswan pun setelahnya pergi ke kelas dengan membawa pikiran masing-masing tersebut. Ling Yao pun kemudian mengingatkan Yeswan jika bisa datang kapan saja jikalau berubah pikiran, sementara Han Bin sangat merasa kecewa karena bibit berbakat seperti Yeswan justru memilih kelas yang sampah. Dia pun kemudian berpamitan pergi, ingin beristirahat. Lin Kun yang sudah pulih kemudian memanggilnya untuk berbicara hanya untuk membuatnya kena marah. Hongsan langsung menyuruhnya untuk diam, menyalahkannya karena telah membuat masalah dengan Yeswan. Hongsan pun kemudian mengancamnya akan melaporkan pada master tempur, namun tetap saja Lin Kun masihlah saja sangat percaya diri akan baik-baik saja, masih merasa merupakan murid favorit atas bakatnya. Tentu dia juga menyimpan dendam sangat besar pada Yeswan secara alami. Dia tidaklah habis pikir dengan pilihan Yeswan yang justru mengambil kelas pemurnian. Sebagai pimpinan kelas tempur, dia sebenarnya ingin Yeswan masuk ke kelasnya untuk mempermalukannya. Dia pun menatap Yeswan yang pergi penuh dendam, bahkan Yeswan sampai merasakan hawa dingin sangat kuat darinya disertai niat membunuh. Namun bagaimanapun juga tetaplah saja tidak terjadi apapun setelahnya. Lin Kun pun kemudian mengumumkan berakhirnya ujian kedua, menyuruh para murid baru yang berhasil untuk memilih kelas sendiri. Kebanyakan memilih kelas tempur karena itu memang kelas favorit, sedangkan pilihan kedua nampaknya adalah kelas formasi. Dan beralih ke sisi wakil dekan, dia masihlah saja memiliki banyak pikiran. Dia tidak menyangka jika masalah Yeswan menjadi begitu serius. Demi mendapatkan permintaan maaf dari sang pendiri, dia pun bertekad untuk memperlakukan Yeswan sebaik mungkin ke depannya. Hingga akhirnya dia pun sampai ke ruang guru. Seorang murid yang kebetulan ada di sana pun kemudian memberitahunya jika para guru sudah menunggunya. Wakil dekan pun kemudian memintanya untuk memberitahu semua pilihan kelas para murid baru sebelum masuk, dan murid itu pun menerima perintah. Wakil dekan pun kemudian membuka pintu ruang guru dan terlihatlah beberapa guru yang sudah berkumpul. Setidaknya ada 4 orang dan mereka pun kemudian langsung memberi hormat. Wakil dekan pun kemudian langsung mengambil kursinya memulai pertemuan. Langsung ke intinya, dia pun bertanya bagaimana dengan status bulanan para murid yang sudah memasuki Dao. Itu seperti bagaimana perkembangan para murid, berapa banyak yang sudah berhasil menerobos atau mencapai titik tertentu yang mana itu disebut memasuki Dao. Apapun itu, para guru kemudian memberikan laporannya.
Lucian selaku master kelas tempur menjawab jika kelas tempur memiliki 7 murid baru memasuki Dao bulan ini. Yuan Jingjing selaku master kelas penyembuhan memiliki 5 murid. Xin Xiang selaku master kelas formasi memiliki 2 murid. Sedangkan Han Yixian selaku master kelas pemurnian tidak mendapatkan satupun bulan ini. Pak Wakil Dekan pun bertanya padanya bukankah itu seharusnya tahun ini, dan Yixian pun menjawab itu benar. Begitulah para murid di kelas pemurnian tidak ada satupun yang berkembang. Lucian pun kemudian menyarankan untuk segera membubarkannya saja, merasa kasihan pada para murid yang telah mengambil kelas sampah tersebut. Begitu juga para master lainnya juga setuju, termasuk Yuan Jingjing sang master kelas penyembuhan membuat Yixian kesal padanya. Yixian pun kemudian memohon pada Wakil Dekan untuk memberinya kesempatan sekali lagi, namun Pak Wakil Dekan juga sudah habis kesabaran karena berapa kali pun diberi kesempatan hasilnya tetap sama saja. Setiap tahun kelas pemurnian tidak pernah berhasil memiliki murid yang berhasil memasuki Dao, merusak citra akademi. Bagaimana jadinya jika pendiri akademi mengetahui kita membiarkan nasib murid tak menentu seperti itu? Jelas dia akan sangat marah besar. Aku khawatir bahkan tidak ada dari kita yang akan mampu menanggungnya, ucap Pak Wakil Dekan. Tapi Wakil Dekan kelas pemurnian dan penyembuhan itu keduanya dikenal sebagai ilmu suci daratan dan keduanya sangat dibutuhkan. Kegagalan perkembangan kelas pemurnian akademi ini itu murni karena ketidakmampuanku mengajar. Jadi aku harap Wakil Dekan menggantikanku saja daripada membubarkannya, balas Yixian. Apa yang kau bicarakan? Kok itu adalah pemurni terbaik yang dimiliki akademi. Itu bukanlah salahmu, tapi memang kelas pemurnianlah yang tidak cukup baik. Jadi itu tidaklah diperlukan lagi untuk ada, balas Pak Wakil Dekan. Yixian pun sangat cemas karena kelasnya yang sudah diambang kehancuran, dan namun tepat sebelum Pak Wakil Dekan mengumumkannya secara resmi, seorang murid kemudian datang melaporkan hasil pemilihan kelas para murid baru. Semua master pun terkejut karena begitulah nampaknya Pak Wakil Dekan sebelumnya tidak pernah begitu peduli. Pak Wakil Dekan pun kemudian meminta murid itu untuk mendekat menyerahkan hasilnya, dan murid itu pun menurut. Pak Wakil Dekan pun kemudian membaca hasilnya dan dia pun menemukan jika Yeswan memilih kelas pemurnian. Pak Wakil Dekan pun jelas cukup berat mengetahuinya karena nyaris saja jatuh dalam masalah besar. Lucian pun memanggilnya bertanya ada apa, dan Pak Wakil Dekan pun dengan cepat mendapatkan ketenangannya kembali. Baiklah, mulai hari ini aku umumkan jika kelas pemurnian tidak akan dibubarkan, tapi sebaliknya akan mendapatkan dukungan lebih dan mendapatkan dana maksimal, ucap Pak Wakil Dekan. Jelas membuat semua master sangat terkejut karena begitu tiba-tiba. Cerita pun berpindah ke sisi Yeswan setelahnya yang akhirnya sampai ke kelas pemurnian. Caillou pun memperkenalkan fasilitas di sana satu persatu seperti tempat membuat senjata yang dipenuhi tungku berapi. Kemudian juga memperkenalkan tempat penyimpanan semua material seperti bahan monster, tumbuh-tumbuhan, dan hasil tambang. Kemudian ada juga perpustakaan tempat belajar buku pemurnian yang dikumpulkan oleh para guru dan murid. Berbicara tentang buku, jelas Yeswan pun langsung menjadi sangat tertarik. Dia pun bertanya pada Caillou berapa banyak buku di sana, dan Caillou pun menjawab itu ada banyak sekali, merupakan yang terbanyak di akademi karena memiliki banyak kategori. Yeswan pun senang mendengarnya, merasa lega tidak salah pilih kelas. Lanjut, Caillou pun kemudian mengenalkan tempat lainnya berupa tempat berlatih di mana di atapnya terdapat sebuah tulisan 100 pemurnian suci. Sekilas seperti sebuah kata-kata biasa saja, namun ternyata itu merupakan kata-kata yang dulu pernah Yeswan sampaikan kepada Xing Feng. Dia senang karena Xing Feng yang masih mengingatnya, sementara Caillou pun kemudian membuka pintu mengajak Yeswan masuk untuk melihat murid-murid lain. Di dalamnya ada banyak murid sedang berkumpul, dengan salah satunya sedang melakukan pemurnian. Caillou pun kemudian memanggil mereka untuk memperkenalkan teman baru, dan seseorang murid pun menyuruhnya diam dulu karena Xiaolei sedang dalam kondisi kritis membuat senjata sihir. Yeswan pun menjadi tertarik karena penasaran apakah ada peningkatan dalam teknik pemurnian senjata biasa ke senjata sihir setelah ratusan ribu tahun. Dan beralih ke sisi Xiaolei, dia masih tetap fokus pada formasi yang dia buat, sama sekali tidak teralihkan meskipun ada banyak mata yang menontonnya. Konsepnya adalah memasukkan formasi ke pedang biasa, dan dia akhirnya berhasil menanamkan formasi es tingkat kedua. Proses sudah mencapai tahap akhir, semua murid sangat penasaran dengan hasilnya karena sebelumnya Xiaolei selalu gagal karena kekurangan bahan pada pedang. Namun kali ini berbeda, Xiaolei membuat pedangnya dari besi hitam arkik yang sangat keras di mana memiliki daya tahan sangat tinggi. Para murid berharap Xiaolei berhasil melakukannya karena keberhasilan tersebut bisa dianggap sebagai kelolosan memasuki Dao. Seperti dia adalah harapan para murid karena kelas pemurnian selalu gagal.
Begitu juga Cahayu benar-benar berharap dia dapat berhasil. Para murid pun menanti hasilnya, percaya akan ada keajaiban, dan Yeswan pun kemudian mengatakan sayangnya itu akan gagal, membuat mereka terkejut tidak terima. "Apa kau bilang? Apa maksudmu akan gagal? Bagaimana bisa kau berbicara omong kosong?" ucapnya. Yeswan pun menjawab itu memanglah kebenarannya, namun para murid tetap saja tidak percaya. "Hei bocah, siapa kau? Aku bahkan tidak pernah melihatmu. Senior Xiale itu adalah murid terbaik kami. Dia menyiapkan segala hal, jadi bagaimana dia bisa gagal? Kau seharusnya tidak membicarakan hal sembarangan," ucapnya. Dan namun sayangnya kenyataan memanglah pahit. Xiale benar-benar harus menerima kegagalan sekali lagi. Pedangnya hancur dan jelas saja itu membuat semua murid sangat terkejut kecuali Yeswan yang sudah menduganya. Para murid pun menangis karena harapan terakhir mereka yang telah gagal. Bagaimana bisa ini terjadi? Padahal aku sudah menggunakan bahan terkeras untuk pedangnya. Di mana masalahnya? Xiale pun bingung. Para murid senior pun mulai menjadi panik, mulai merasa semuanya percuma saja. Ada seorang yang bahkan sudah belajar 3 tahun namun tetap saja tidak berhasil memasuki Dao, meski teman seangkatannya dari kelas lain rata-rata sudah berhasil. Mereka menganggap Xiale sebagai sosok pembawa kebangkitan kelas pemurni, sehingga begitulah mereka begitu kecewa. Begitu juga Cahayu merasakan kekecewaan yang sama, berpikir jika mungkin kelas pemurni akan benar-benar dibubarkan jika terus berlanjut gagal. Yeswan pun merasa bersimpati melihatnya, namun Cahayu terdiam membisu, tak peduli berapa banyak dia memanggil. Xiale pun kemudian tiba-tiba berteriak setelahnya dengan raut wajah penuh amarah. "Aku tahu, aku sekarang akhirnya tahu di mana letak masalahnya. Itu pasti karenamu." Xiale pun menunjuk ke Yeswan, membuatnya bingung tentang apa yang dia maksud. "Aku itu hampir berhasil membuatnya, tapi karena kau yang begitu berisik, konsentrasiku terganggu dan aku akhirnya gagal. Ini semua salahmu," ucap Xiale. Itu benar, bocah itu mengacau saat proses krisis. Siapa bocah itu? Bahkan tidak tahu aturan dasar pemurnian dan mengacaukan konsentrasi. Semua murid pun mulai menyalahkan Yeswan yang hanya terdiam, dan Cahayu pun kemudian menghentikan mereka. "Teman-teman, Yeswan tidaklah bermaksud seperti itu," ucapnya. Dan tanpa basa-basi lagi, Yeswan pun kemudian angkat berbicara, menegaskan jika itu adalah salahnya sendiri. Bagaimana bisa dia menyalahkan orang lain dan tidak menerimanya? Mengapa kau tidak sekalian saja menyalahkan matahari yang terbit dari barat ke timur, bukan sebaliknya membuatmu gagal, ucap Yeswan. Diamlah kau bajingan, ini semua jelas karena kau memprovokasiku dan mengganggu saat proses krisis. Bagaimana bisa aku gagal setelah mempersiapkan segalanya secara terperinci? Semua orang juga tahu betapa pentingnya keheningan dalam proses pemurnian pedang sihir balas Xiale. Itu memang benar, namun tapi tetap saja itu tergantung pada individu masing-masing dan kau tidaklah bisa menyalahkan orang lain karena terganggu. 100.000 tahun yang lalu ada seorang yang berhasil melakukan pemurnian artefak Dragon Abyss meski di tengah-tengah banyaknya monster laut. 90.000 tahun yang lalu Red Flame artefak juga berhasil dibuat meski di tengah magma yang sangat panas. 80.000 tahun yang lalu artefak Sky Thunder berhasil dibuat meski di tengah hujan guntur. Lingkungan mana yang tidak berbahaya dan berisik saat memurnikan semua senjata tersebut? Jelas itu semua dibuat di tengah-tengah ancaman kematian. Tapi bagaimana denganmu? Kau sekarang berada di lingkungan yang sangat aman. Bukankah itu lucu, hanya beberapa kalimat saja mengganggumu? Ucap Yeswan. Xiale pun tersentak karena itu memang benar. Aku itu hanyalah seorang murid, jadi wajar saja jika keteguhan hati Daoku mudah terpengaruhi oleh lingkungan. Terlebih juga kelas pemurnian akan terancam dibubarkan jika tidak ada murid yang berhasil, sehingga itu membuatku dibawa banyak tekanan, balas Xiale. Itu hanyalah alasan belaka. Jika hati Daomu benar-benar kuat, bahkan jika langit runtuh juga tidak akan mengganggumu sama sekali. Jadi jika kau masih memiliki pikiran dangkal seperti itu, sebaiknya kau ganti kelas saja. Kelas pemurnian tidaklah cocok untuk seorang lemah sepertimu, balas Yeswan. Para murid lain pun menjadi tidak terima dengannya karena bicara seenak jidat tanpa bukti apapun. "Kau pikir kau itu siapa bocah?" teriak mereka, dan Cahayu pun kemudian memperkenalkannya sebagai Yeswan, teman baru mereka. Para murid pun semakin menjadi jadi mengetahui Yeswan hanyalah murid baru yang entah berantah berani mengatakan begitu banyak hal. Cahayu pun berusaha menenangkan mereka dan Yeswan pun memintanya tenang saja. "Memurnikan senjata bukanlah hal mustahil untukku. Tapi pertama-tama aku ingin kalian pergi dan mencari bahannya lebih dulu berupa 10 set lonceng, 5 gong, dan 6 drum besar," ucap Yeswan.
"Hei brengsek, apa kau bodoh? Apa yang ingin kau lakukan dengan semua alat musik tersebut? Terserahlah, jika dia menginginkannya, ayo cepat kita bawa saja. Lagi pula kita tidak memiliki satupun senjata bagus di kelas pemurnian. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa memurnikan senjata sebagai murid baru." Para murid pun kemudian bergegas mengambil barang diiringi cacian sepanjang jalan. Semua orang jelas meremehkan Yeswan, bahkan Cahayu sekalipun juga merasa ragu dia akan benar-benar bisa melakukannya. Dan Yeswan pun hanya tersenyum menanggapi semua cacian tersebut karena dia merasa masih membutuhkan kelas pemurnian untuk Boku. Jadi oleh karena itu dia sekalian bermaksud membantu mereka supaya kelas pemurnian tidak dibubarkan tanpa mengetahui kekacauan yang terjadi di ruang guru. Singkat cerita, para murid pun akhirnya kembali membawa peralatan musik yang dipinta oleh Yeswan berupa drum, lonceng, dan gong. Para murid pun kemudian meminta Yeswan untuk segera melakukan pemurnian dan Yeswan pun mengiyakannya. Tapi sebelum itu dia kemudian menyuruh para murid untuk memainkan semua alat musiknya sekeras mungkin. Para murid pun semakin emosi kepadanya yang sangat sombong, meski pada akhirnya juga tetaplah tidak peduli lagi. Para murid pun hanya menurut saja kemudian mengambil alat pukul. Dan benar saja mereka kemudian mulai memainkan semua alat musik dengan sangat kencang seperti keinginan Yeswan. Mereka jelas tidak terima dengan semua tingkah Yeswan itu, namun tetap saja di sisi lainnya mereka sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Suaranya sangatlah amat nyaring, tidak beraturan sama sekali, bahkan Cahayu pun merasa sangat terganggu. Sementara itu Yeswan pun kemudian mulai melakukan pemurnian, dimulai dari memperbaiki senjata yang dibuat oleh Sile. "Kau bilang bahwa satu kata dariku telah mengganggu keteguhan hati Daumu, bukan? Maka dalam hal itu hari ini aku akan membuktikannya padamu. Jika memurnikan senjata itu bisa dilakukan di tempat yang bising sekalipun," ucap Yeswan menyatukan pedang tersebut dan kemudian memurnikannya. Seperti menanamkan formasi sihir, dan jelas saja Yeswan berhasil dalam sekali percobaan membuat seluruh murid sangat terkejut. Terlebih lagi itu jugalah sangat cepat. Lebih dari itu, berdasarkan auranya mereka pun juga tahu jika apa yang dimasukkan Yeswan merupakan formasi pengumpul tingkat pertama yang memiliki efek peningkatan aura sebanyak 10%. Semacam mantra tingkat tinggi, sehingga jelas saja itu membuat semua murid semakin tercengang. Xiale pun tidak lagi bisa berkata-kata, merasa sangat malu karena telah mendapatkan tamparan keras. Bagaimana tidak, Yeswan saja berhasil melakukannya meski di tengah suara yang sangat bising, sedangkan dia yang hanya mendapatkan satu kalimat saja sudah sangat terganggu. Yeswan pun kemudian memanggilnya apakah masih punya hal untuk dikatakan menodong pedang sihir buatannya, dan Xiale pun kemudian langsung bersujud menyembahnya.